Selamat pagi, salam sejahtera, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul kembali memulai pembelajaran kita secara virtual. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hakikat pidato. Langsung saja yang pertama kita akan membahas tentang pengertian pidato. Nah, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau yang berorasi untuk menyatakan pendapatnya. Nah, memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato ini biasanya dibawakan oleh seseorang yang memberikan orasi-orasi dan pernyataan tentang hal ataupun peristiwa yang penting dan patut diperbincangkan. Pidato sendiri itu merupakan salah satu teori dari pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pidato biasanya digunakan oleh seorang pemimpin untuk memimpin dan berorasi depan banyak anak buahnya atau khalayak ramai. Pembahasan yang kedua yaitu tentang tujuan dari sebuah pidato. Nah, pidato umumnya melakukan satu atau beberapa hal berikut ini dengan tujuan. Yang pertama, untuk mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Kedua, memberikan suatu pemahaman ataupun informasi kepada orang lain tentang biasanya pidato ini tentang diangkat dari isu-isu yang sedang marak-maraknya. Nah, yang ketiga, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur, sehingga orang lain merasa senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Nah, ketika orang lain sudah terhibur ataupun puas dengan pidato kita, maka kembali lagi kepada pidato yang pertama, tujuannya itu mau mengikuti kemauan kita. Pasti khalayak yang mendengarkannya pasti akan ikut dengan aliran kita ataupun tujuan ataupun kemauan kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pidato. Nah, jenis-jenis pidato itu ada 4. Yang pertama itu pidato impromptu. Apa itu pidato impromptu? Nah, pidato impromptu ini merupakan pidato yang dilakukan secara spontan ataupun tiba-tiba. Jadi seseorang itu tidak ada persiapan, dipanggil untuk menyampaikan pidato dalam sebuah acara. Yang kedua pidato manuskrip. Disebut juga dengan pidato naskah. Nah, dalam pidato manuskrip ini tidak berlaku menyampaikan pidato, melainkan membacakan pidato. Membacakan pidato ini merupakan dengan naskah yang telah disediakan. Nah, yang ketiga adalah pidato memoriter. Pidato memoriter ini merupakan pidato yang ditulis dalam bentuk naskah, kemudian dihafalkan kata demi kata oleh sang pembaca, oleh sang penyampai, oleh seorang yang menyampaikan pidato tersebut. Nah, pada pidato jenis ini, yang penting kita itu memiliki kemampuan menghafalkan teks pidato dan mengingat kata-kata yang ada dalamnya dengan baik. Nah, yang terakhir itu adalah pidato ekstempor. Pidato yang paling baik dan merupakan paling sering digunakan oleh juru pidato yang sudah berpengalaman dan mahir. Nah, pada pidato ekstempor ini, seorang yang akan membacakan pidato itu, seorang yang akan menyampaikan pidato itu akan beranjak dari garis-garis besarnya saja. Nah, dari garis besar itu dia akan mengembangkannya dalam sebuah bentuk narasi pidato. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam pidato. Nah, macam-macam pidato itu ada 6. Yang pertama itu pidato wisuda, pidato orasi, pidato kenegaraan, pidato keagamaan, pidato kepemimpinan, dan yang terakhir pidato singkat. Jadi dapat kita pahami macam-macam dalam berpidato sesuai dengan tempat ataupun eventnya, acaranya. Kita akan membahas tentang persiapan pidato. Nah, apa saja sebelum memberikan pidato yang harus kita persiapkan? Nah, ada baiknya kita untuk melakukan beberapa persiapan. Seperti yang pertama, wawasan pendengar pidato secara umum. Nah, ketika kita akan menyampaikan sesuatu pendapat ataupun narasi, ada baiknya kita terlebih dahulu memiliki wawasan. Ketika kita mengangkat sebuah isu ataupun topik, kita harus menguasai isu ataupun topik tersebut. Nah, yang kedua,
mengetahui lama waktu ataupun durasi pidato yang akan dibawakan. Nah, jangan sampai waktu yang terlalu panjang membuat kita semakin tidak paham apa sebenarnya inti dari pidato tersebut. Karena eh, seperti yang telah kita ketahui pada kehidupan nyata, bahwasanya pidato yang panjang akan membuat para pendengar bosan. Nah, yang ketiga, menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti. Nah, ketika kita membacakan ataupun menyampaikan pidato, kita harus melihat di mana kita menyampaikannya, dalam acara apa. Apakah itu formal, non formal atau semi formal. Nah, dan usahakan kita menggunakan bahasa atau redaksi-redaksi kata yang mudah untuk dimengerti. Nah, yang keempat, mengetahui jenis-jenis pidato dan tema acaranya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sebelum kita menyampaikan pidato, kita harus tahu kemana ataupun arah tujuan mana kita pidato ini harus disampaikan begitu. Dan yang terakhir, yang kelima, menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato sebagai bentuk persiapan kita yang matang untuk menyampaikan pidato. Jika dilihat dari isi pidato, pidato memiliki beberapa sifat yang dapat dibedakan menjadi yang pertama pidato pembukaan, pidato pengarahan, pidato sambutan, pidato peresmian, pidato laporan, dan pidato pertanggungjawaban. Nah, kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu metode berpidato. Nah, ketika kita akan menyampaikan sesuatu hal di depan umum, maka ada baiknya kita mempersiapkan ataupun memiliki teknik. Yang pertama, teknik dalam ataupun metode dalam berpidato. Yang pertama itu adalah impromptu. Impromptu ini merupakan cara berpidato yang serta-merta tanpa adanya persiapan. Yang kedua, memoriter adalah cara berpidato dengan menghafalkan naskah pidato terlebih dahulu. Ketiga, naskah dengan cara berpidato membacakan naskah yang telah disediakan. Nah, metode yang keempat itu adalah ekstemporan. Cara berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan garis-garis besar konsep pidato yang akan disampaikan. Kelima, metode menghafal, yaitu membuat suatu rencana pidato lalu menghafalkannya kata per kata. Keenam, metode serta merta, yakni membawakan pidato tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Biasanya dalam metode serta merta ini dilakukan dalam keadaan darurat, tak terduga dan banyak menggunakan teknik serta merta. Yang ketujuh, metode naskah, yaitu metode berpidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya dan umumnya dipakai pada pidato-pidato resmi. Nah, itu saja teknik ataupun metode dalam berpidato. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai hakikat pidato. Apabila banyak kekurangan pengucapan ataupun perkataan saya yang salah, saya meminta maaf. Semoga di lain hari kita dapat bertemu kembali membahas materi ataupun topik yang lebih menarik lagi. Nah, untuk segala pertanyaan yang hendak ditanyakan mengenai hakikat pidato dapat disampaikan melalui saya. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semuanya.